Hai semuanya. Nanti. Satu kata pendek yang sering terdengar sepele, tapi diam-diam bisa mengubah arah hidup seseorang. Kata yang awalnya terasa ringan, ternyata punya bobot besar di baliknya. Banyak hal berharga yang hilang bukan karena gagal, tapi karena terlalu sering ditunda dengan alasan nanti. Kadang kita nggak sadar, setiap kali bilang nanti, kita sebenarnya sedang menukar waktu yang kita punya sekarang dengan harapan yang belum tentu datang lagi. Kita sering bilang, nanti aja deh mulai, nanti aku minta maaf, nanti aku belajar, atau nanti aku berubah. Tapi kenyataannya, nanti itu sering nggak datang. Hari berganti, kesibukan menumpuk, niat yang dulu besar akhirnya memudar. Lalu kita baru sadar ketika waktu sudah berjalan jauh, dan yang tersisa cuma penyesalan karena dulu pernah menunda. Lucunya, manusia suka berpikir kalau waktu itu sabar. Kita pikir kesempatan bakal selalu datang lagi. Padahal, waktu itu bukan teman yang bisa diajak kompromi. Ia berjalan terus tanpa menoleh ke belakang. Hari yang kita lewatkan hari ini nggak akan pernah kembali dalam bentuk yang sama. Semua berubah. Suasana, orang-orang, bahkan diri kita sendiri. Tapi entah kenapa, kita tetap percaya kalau masih ada nanti untuk segalanya. Nanti sering jadi pelarian paling halus dari rasa takut. Takut gagal, takut ditolak, takut kecewa. Jadi daripada berhadapan langsung dengan kenyataan, kita memilih untuk menundanya. Seolah waktu bisa menenangkan semua ketakutan itu. Padahal, sebenarnya menunda hanya memperpanjang rasa takut yang sama. Bedanya, semakin lama ditunda, semakin besar pula beban di hati. Ada kalanya, nanti memang terasa masuk akal. Kita ingin menunggu waktu yang tepat, suasana yang pas, atau kondisi yang ideal. Tapi yang sering kita lupa, waktu yang tepat itu jarang datang kalau kita cuma menunggu. Kadang justru harus kita ciptakan sendiri. Nggak ada momen yang benar-benar sempurna, tapi selalu ada momen yang bisa disempurnakan dengan keberanian untuk memulai. Coba pikir, berapa banyak hal yang seharusnya bisa kita capai kalau saja dulu kita nggak bilang nanti. Mungkin kita sudah lebih sehat kalau waktu itu nggak menunda olahraga. Mungkin hubungan kita dengan seseorang masih baik kalau dulu kita segera minta maaf. Mungkin cita-cita kita sudah mendekat kalau dulu kita berani mulai lebih cepat. Tapi semua itu sekarang cuma jadi kalimat kalau saja yang terlambat. Dan penyesalan paling menyakitkan bukan karena gagal, tapi karena sadar bahwa kita nggak pernah benar-benar mencoba. Kata nanti sering terdengar seperti teman yang sabar. Padahal diam-diam ia mencuri waktu kita sedikit demi sedikit. Awalnya kita menunda sehari, lalu seminggu, lalu sebulan, sampai akhirnya tahun pun berlalu. Ketika menoleh ke belakang, kita melihat begitu banyak kesempatan yang dulu pernah terbuka, tapi kini sudah tertutup rapat. Dan kita baru sadar, musuh terbesar dalam hidup bukanlah kegagalan, tapi kebiasaan menunda. Orang bilang waktu itu guru terbaik, tapi ia juga bisa jadi hakim paling keras. Ia mengajarkan kita lewat kehilangan, membuat kita paham lewat keterlambatan. Saat muda kita pikir masih banyak waktu untuk mencoba. Tapi tanpa sadar, waktu itu berjalan seperti pasir yang terus jatuh dari genggaman. Sedikit demi sedikit, tapi pasti habis. Kita sering merasa masih muda, masih kuat, masih punya banyak kesempatan. Tapi yang sering terlupakan, waktu nggak pernah menunggu kesiapan kita. Ia terus berjalan tanpa peduli siapa yang tertinggal. Banyak orang berjanji akan berubah nanti setelah semuanya tenang. Tapi hidup nggak pernah benar-benar tenang. Selalu ada gangguan, masalah, atau hal baru yang bikin kita merasa belum siap. Dan kalau terus begitu, nanti akan terus jadi alasan yang menenangkan, tapi mematikan. Ada orang yang menunda karena malas, ada juga yang menunda karena takut. Tapi hasilnya sama, kehilangan waktu. Kadang kita terlalu perfeksionis, pengen semua rapi dulu baru mulai. Tapi justru karena terlalu banyak berpikir, langkah pertama nggak pernah diambil. Kita lebih sibuk merencanakan daripada melangkah. Dan disinilah jebakannya. Semakin banyak kita menunda, semakin nyaman kita dengan posisi diam. Lama-lama diam itu terasa aman, padahal pelan-pelan membunuh potensi kita. Kalau dipikir, hidup itu sebenarnya cuma kumpulan keputusan kecil setiap hari. Bangun lebih pagi atau tidak, belajar atau rebahan, berbicara jujur atau diam, berani memulai atau menunggu. Tapi dari keputusan-keputusan kecil itulah arah hidup kita dibentuk. Dan kata nanti sering jadi penghalang paling halus dalam keputusan itu. Ia tidak menolak,
tidak juga menyetujui, hanya menunda. Tapi justru karena itu dampaknya besar. Karena setiap penundaan kecil, kalau dikumpulkan bisa jadi jarak yang sangat jauh antara kita dan impian kita. Nanti adalah kata yang memberi harapan palsu. Ia membuat kita merasa masih punya waktu, padahal tidak. Ia membuat kita tenang sementara tapi gelisah di kemudian hari. Ia menenangkan rasa bersalah karena belum bertindak, tapi menyisakan penyesalan di masa depan. Ironinya manusia tahu hal ini, tapi tetap mengulanginya. Karena menunda itu rasanya nyaman. Rasanya seperti istirahat sebentar, padahal sebenarnya sedang berhenti terlalu lama. Kadang-kadang nanti juga bisa menyamar jadi bentuk pembenaran. Kita bilang, aku belum mulai karena lagi sibuk, atau aku belum sempat karena masih banyak urusan. Tapi jujur saja, seringkali itu cuma alasan yang dibungkus rapi. Kebenaran pahitnya adalah, kalau sesuatu benar-benar penting, kita akan meluangkan waktu untuk itu. Karena waktu bukan sesuatu yang kita punya, tapi sesuatu yang kita ciptakan. Dan kalau kita nggak pernah mulai sekarang, besar kemungkinan kita nggak akan pernah mulai sama sekali. Banyak orang baru menyadari nilai waktu ketika sudah kehilangan. Seperti seseorang yang baru sadar pentingnya kesehatan setelah jatuh sakit. Atau orang yang baru menyesal tidak mengungkapkan perasaan setelah orang itu pergi. Begitulah sifat manusia. Baru benar-benar menghargai sesuatu ketika sudah tidak bisa memilikinya. Dan kata nanti seringkali menjadi penyebab dari semua kehilangan itu. Kita mungkin berpikir bahwa hidup ini panjang, tapi kenyataannya tidak ada yang tahu seberapa panjang waktu yang tersisa. Setiap hari ada orang yang berencana untuk besok, tapi nggak pernah sampai ke sana. Hidup bukan jaminan panjang umur, dan waktu bukan janji yang bisa diperpanjang sesuka hati. Maka dari itu menunda sesuatu yang baik hanya mempercepat kesempatan kita untuk menjalani hidup sepenuhnya. Nanti bukan musuh yang menakutkan, tapi ia licik. Ia datang dengan suara lembut, penuh alasan logis, dan membuat kita merasa tidak bersalah. Tapi setiap kali kita menuruti nanti, kita sedang kehilangan sebagian kecil dari masa depan kita sendiri. Mungkin sudah saatnya kita berhenti menyalahkan keadaan, berhenti menunggu waktu yang perfect, dan berhenti berkata nanti. Karena yang kita punya cuma sekarang, dan kalau bukan sekarang, lalu kapan? Ada satu hal menarik tentang kata nanti. Ia membuat kita merasa punya kendali, padahal sebenarnya sedang kehilangan kendali. Saat bilang nanti, kita merasa sedang mengatur waktu. Kita pikir, aku nggak menolak, cuma menunda. Tapi sesungguhnya, bukan kita yang mengatur waktu. Waktu yang sedang meninggalkan kita. Dalam diam, ia berjalan maju, tanpa pernah menoleh untuk menunggu siapapun. Coba bayangkan seseorang yang punya mimpi besar. Ia ingin menulis buku, ingin membuka usaha, atau ingin memperbaiki diri. Ia punya semangat yang besar, bahkan sudah menulis rencana dengan detail. Tapi setiap kali waktunya tiba untuk mulai, ada saja alasan yang muncul. Hari ini capek, besok sibuk, lusa mungkin lebih tenang. Begitu terus. Bulan berganti, tahun berjalan, dan mimpinya tetap di tempat yang sama. Ia tidak gagal karena tidak mampu. Ia gagal karena tidak mulai. Dan yang paling menyedihkan, semakin lama kita menunda, semakin kecil kemungkinan kita untuk mulai. Karena waktu bisa membuat semangat yang dulu menyala jadi padam pelan-pelan. Semakin lama menunggu, semakin kita terbiasa hidup tanpa tujuan itu. Kita mulai berpikir, mungkin memang bukan jalanku, atau ya udahlah, nanti aja kalau ada kesempatan lagi. Padahal bukan karena jalannya tertutup, tapi karena kita menutupnya sendiri dengan penundaan. Nanti juga bisa jadi bentuk halus dari ketakutan yang tidak kita akui. Kita takut gagal, tapi kita menutupinya dengan berkata, belum waktunya. Kita takut ditolak, tapi kita bilang belum siap. Kita takut kecewa, tapi kita pura-pura sibuk. Dengan cara itu, kita bisa merasa aman, karena selama kita belum mencoba, kita belum gagal. Tapi itu juga berarti, selama kita belum mencoba, kita belum hidup sepenuhnya. Lucunya, banyak dari kita yang tahu persis apa yang harus dilakukan, tapi tidak melakukannya. Kita tahu apa yang baik, tapi tetap menundanya. Kita tahu menabung itu penting, tapi tetap menunggu nanti kalau gajian lebih besar. Kita tahu minta maaf itu perlu, tapi menunggu
nanti kalau suasananya pas. Padahal hidup jarang memberi suasana yang pas, karena hidup terus berjalan, tidak berhenti untuk memberi ruang pada keraguan kita. Nanti adalah bentuk halus dari kehilangan yang kita ciptakan sendiri. Ia tidak datang dari luar, tapi dari dalam diri. Kadang kita menyalahkan orang lain, keadaan, atau nasib, padahal yang membuat jarak antara mimpi dan kenyataan hanyalah satu kata itu, nanti. Kalau kita perhatikan, orang yang sukses bukan selalu karena mereka lebih pintar atau punya keberuntungan besar. Seringkali mereka hanya berani melangkah tanpa menunggu waktu yang sempurna. Mereka tahu kalau menunggu kesiapan itu sama saja menunggu tanpa akhir. Karena kesiapan sejati bukan datang sebelum kita mulai, tapi muncul setelah kita berjalan. Sama seperti berenang, kamu nggak akan bisa hanya dengan berdiri di tepi kolam dan membaca teori. Kamu harus terjun dulu, baru belajar menyesuaikan. Nanti adalah jebakan bagi banyak orang yang punya potensi besar tapi takut melangkah. Mereka ingin perubahan tapi tidak berani menantang zona nyaman. Mereka ingin hasil yang berbeda, tapi masih melakukan hal yang sama setiap hari. Padahal perubahan tidak akan datang tanpa tindakan. Dan tindakan tidak akan lahir kalau kita terus menunda. Kita sering lupa bahwa setiap hari yang lewat tanpa kita manfaatkan dengan baik adalah satu hari yang tidak akan pernah kembali. Waktu itu seperti air yang menetes dari keran, sedikit demi sedikit, sampai akhirnya habis tanpa disadari. Tidak terasa, kita sudah melewati banyak hari hanya dengan berkata, nanti. Dan di titik tertentu, kita akan menoleh ke belakang dan sadar bahwa nanti yang dulu kita janjikan ternyata tidak pernah datang. Ada banyak orang yang hidup dengan kalimat, aku dulu hampir berhasil, hampir mulai, hampir berubah, tapi hampir tidak pernah cukup. Karena dunia tidak mengingat niat yang tidak diwujudkan. Ia hanya mengenal tindakan. Berapa banyak orang yang sebenarnya mampu menjadi versi terbaik dari dirinya, tapi akhirnya hidup biasa saja, hanya karena terus menunda. Menunda bukan cuma soal waktu, tapi juga soal kehilangan rasa percaya diri. Semakin sering kita berkata nanti, semakin kita meyakinkan diri bahwa kita belum mampu. Padahal kemampuan itu tumbuh dari keberanian untuk mencoba, bukan dari menunggu. Tidak ada orang yang tiba-tiba siap. Semua yang hebat di dunia ini pernah gugup, pernah takut, tapi mereka tetap melangkah meski belum siap. Nanti juga bisa mencuri momen penting dalam hubungan manusia. Kita sering berpikir masih punya waktu untuk bicara dengan orang tua, masih sempat meminta maaf kepada teman, masih ada kesempatan untuk mengatakan aku sayang kepadamu pada orang yang kita pedulikan. Tapi waktu tidak selalu memberi kesempatan kedua. Banyak orang menyesal bukan karena mereka tidak punya cinta, tapi karena mereka terlambat mengungkapkannya. Kata nanti dalam hubungan sering berakhir menjadi kata seandainya. Hidup ini rapuh. Kita tidak tahu kapan kesempatan terakhir untuk melakukan sesuatu akan datang. Kadang hal kecil seperti panggilan telepon yang ditunda bisa menjadi momen terakhir yang seharusnya kita manfaatkan. Tapi kita menundanya karena merasa besok masih ada. Dan begitulah nanti menciptakan jarak. Bukan hanya antara kita dengan tujuan, tapi juga antara kita dengan orang-orang yang kita sayangi. Ada satu kisah sederhana tapi penuh makna. Seorang anak berjanji akan makan malam bersama ayahnya setelah pekerjaannya selesai. Nanti malam ya, katanya. Tapi malam itu ia pulang larut, ayahnya sudah tidur. Besoknya ia berjanji lagi, nanti kalau aku sempat. Tapi waktu tidak memberinya kesempatan. Hari berikutnya, ayahnya sudah tiada. Sejak itu, kata nanti tidak pernah lagi terdengar sama baginya, karena ia baru mengerti bahwa waktu tidak bisa diulang, dan kesempatan tidak selalu menunggu. Kisah itu bukan sekedar sedih, tapi juga nyata. Betapa sering kita memperlakukan hidup seolah akan selalu ada esok hari. Kita lupa bahwa setiap nanti yang kita ucapkan membawa resiko kehilangan yang tidak bisa ditebus. Jadi mulai sekarang, mungkin kita perlu belajar untuk tidak terlalu mudah berkata nanti. Karena kadang, hal terbaik yang bisa kita lakukan adalah bertindak sekarang. Walau kecil, walau belum sempurna, tidak ada langkah kecil yang sia-sia kalau itu membawa kita lebih dekat pada hal yang benar. Dan jangan takut kalau langkah itu membuat kita gagal.
Kegagalan bukan musuh dari waktu, tapi bagian dari prosesnya. Yang membuat kita kalah bukan karena jatuh, tapi karena tidak pernah berani melangkah. Nanti mungkin memberi kenyamanan, tapi hanya keberanian yang memberi perubahan. Ada masa dalam hidup ketika kita sadar, waktu bukan sekedar angka di kalender, tapi napas yang pelan-pelan berkurang setiap hari. Dulu, mungkin kita sering menganggap hari esok akan selalu datang. Tapi semakin bertambah umur, semakin terasa bahwa setiap detik punya nilai yang gak bisa ditukar. Kata nanti, yang dulu terdengar ringan, kini mulai terasa berat. Karena di baliknya ada banyak hal yang sudah terlewat dan gak bisa diulang lagi. Manusia sering punya niat baik yang tak pernah berubah. Tapi waktu terus berjalan tanpa menunggu niat itu menjadi kenyataan. Kita ingin jadi lebih baik, ingin lebih dekat dengan keluarga, ingin berbuat lebih banyak untuk sesama. Tapi semuanya tertahan di kepala, bukan diwujudkan di langkah. Dan disinilah letak masalahnya. Bukan karena kita tidak mau berubah, tapi karena terlalu yakin bahwa perubahan masih bisa dilakukan nanti. Padahal setiap nanti adalah pengurangan kesempatan untuk menjadi seseorang yang kita impikan. Tidak ada perubahan besar yang datang tiba-tiba. Semua dimulai dari keputusan kecil yang dilakukan hari ini, bukan besok. Tapi manusia punya kebiasaan aneh, lebih takut memulai daripada menyesal. Kita takut gagal, tapi tidak sadar bahwa menunda sebenarnya cara paling halus untuk gagal tanpa sadar. Coba bayangkan seseorang yang setiap hari berkata pada dirinya sendiri, "Aku bakal berubah nanti." Hari berganti, bulan lewat, tapi hidupnya tetap di tempat. Ia selalu menunggu momen ideal, padahal tidak pernah benar-benar datang. Dan tanpa disadari, kata nanti berubah jadi kebiasaan. Kebiasaan berubah jadi karakter. Dan karakter itu akhirnya menentukan nasib. Begitu kuatnya pengaruh satu kata kecil itu. Bukan hanya mengubah jadwal, tapi bisa mengubah arah hidup. Mungkin kita pernah punya pengalaman di mana kita menyesal karena menunda sesuatu yang sebenarnya sederhana. Seperti tidak sempat mengunjungi sahabat lama. Padahal waktu itu, ia sudah memberi tanda-tanda butuh teman bicara. Kita pikir, nanti aja dah, minggu depan. Tapi minggu depan ternyata terlalu jauh. Kesempatan itu hilang, dan yang tersisa hanya perasaan bersalah. Disitulah kita sadar bahwa nanti seringkali adalah bentuk penolakan yang dibungkus sopan. Hidup tidak menunggu kesiapan kita. Dunia tidak berhenti hanya karena kita ingin beristirahat sebentar. Segalanya tetap bergerak. Orang-orang melangkah, kesempatan datang dan pergi, waktu berjalan terus. Dan kalau kita terus berada di posisi diam, pada akhirnya kita bukan cuma tertinggal, tapi juga kehilangan makna hidup itu sendiri. Karena hidup tanpa tindakan hanyalah penundaan yang terus berputar. Kadang kita bilang, aku lagi nunggu waktu yang tepat. Tapi sebenarnya waktu yang tepat tidak pernah datang dengan sendirinya. Ia harus diciptakan. Kalau kita menunggu semua keadaan sempurna, kita nggak akan pernah mulai apa-apa. Bahkan dalam hal kecil seperti belajar, beribadah, atau berbicara dari hati. Semua tidak butuh waktu sempurna, hanya butuh keberanian untuk sekarang. Kita sering terjebak dalam ilusi bahwa nanti kita akan lebih siap, lebih tenang, lebih punya waktu. Tapi semakin banyak nanti yang kita ucapkan, semakin kita kehilangan kontrol atas hidup kita sendiri. Nanti mengajarkan kita untuk menunda tanggung jawab, menunda keputusan, dan menunda pertumbuhan. Sampai akhirnya, hidup ini habis bukan karena kurang kesempatan, tapi karena terlalu banyak menunda. Pernahkah kamu sadar betapa cepat waktu berlalu? Rasanya baru kemarin masih sekolah, tiba-tiba sudah bekerja. Baru kemarin bermain dengan teman-teman lama, tiba-tiba sudah sibuk dengan urusan masing-masing. Dulu kita bilang, nanti aja main lagi. Tapi waktu berjalan lebih cepat dari janji itu. Dan begitulah hidup, pelan-pelan, tapi pasti menghapus semua nanti yang tak pernah diwujudkan. Ada pepatah yang bilang, the trouble is you think you have time. Masalahnya kita selalu merasa punya waktu. Kita merasa besok masih ada, minggu depan masih panjang, tahun depan masih jauh. Tapi siapa yang bisa menjamin? Setiap hari ada orang yang tidak sempat sampai ke nanti. Bukan karena tidak mau, tapi karena waktu tidak memberinya izin.
Kadang kita butuh diingatkan lewat kehilangan untuk benar-benar menghargai saat ini. Seseorang pergi, kesempatan hilang, atau mimpi kandas. Baru setelah itu kita sadar bahwa menunda adalah bentuk pelarian dari kenyataan. Kita tidak menunggu waktu yang tepat, kita hanya takut menghadapi kenyataan yang belum tentu sesuai keinginan. Tapi bukankah hidup memang tentang keberanian menghadapi ketidakpastian? Nanti adalah cara kita melarikan diri dari ketidakpastian itu. Tapi justru di dalam ketidakpastian itulah hidup menjadi nyata. Kalau semua sudah pasti, tidak akan ada ruang untuk tumbuh. Maka jangan takut memulai sekarang, meski belum siap. Karena kesiapan tidak datang di awal perjalanan, tapi di tengah-tengah prosesnya. Kita juga perlu sadar bahwa menunda bukan hanya soal diri sendiri. Kadang keputusan kita untuk berkata nanti bisa mempengaruhi orang lain. Ada yang menunggu tindakan kita, menunggu jawaban, menunggu perubahan. Tapi karena kita menunda, mereka pun ikut menunggu. Tanpa sadar, kita sedang membuat orang lain ikut kehilangan waktu yang tidak bisa dikembalikan. Coba bayangkan seorang anak kecil yang tiap hari menunggu orang tuanya bermain. Ia berkata, "Ayah, nanti main ya." Dan sang ayah menjawab, "Nanti nak, ayah masih sibuk." Hari berganti, anak tumbuh besar dan akhirnya berhenti meminta. Ia belajar bahwa kata nanti artinya mungkin tidak pernah. Dan itu luka kecil yang tidak terlihat, tapi meninggalkan bekas panjang dalam hubungan. Begitulah dampak dari satu kata sederhana. Ia bisa membangun atau menghancurkan, tergantung bagaimana kita menggunakannya. Kadang kita butuh menunda untuk alasan bijak, seperti menunggu waktu yang aman, menimbang langkah agar tidak gegabah. Tapi jangan biarkan menunda berubah menjadi melupakan, karena perbedaan di antara keduanya hanya satu hal, keberanian untuk mulai. Mungkin sudah saatnya kita mengganti kata nanti dengan sekarang. Mulai belajar sekarang, mulai berbenah sekarang, mulai memaafkan sekarang. Tidak perlu menunggu sempurna, karena kesempurnaan bukan syarat untuk mulai, tapi hasil dari proses yang dijalani. Hidup bukan tentang menunggu waktu yang baik, tapi tentang membuat waktu menjadi baik. Setiap hari adalah kesempatan untuk melakukan sesuatu yang kecil tapi berarti. Entah itu menulis satu paragraf dari buku yang kamu impikan, menelpon seseorang yang kamu rindukan, atau sekedar tersenyum pada orang yang kamu temui hari ini. Hal-hal kecil itulah yang membangun perubahan besar. Dan ketika kamu mulai membiasakan diri untuk bertindak sekarang, kamu akan sadar betapa banyak hal yang bisa dilakukan dalam waktu yang singkat. Kamu mulai merasa hidup lebih bermakna, lebih terkendali, dan lebih tenang. Karena akhirnya kamu berhenti menunggu hidup yang sempurna dan mulai menjalani hidup yang ada di depan mata. Nanti mungkin masih akan terucap sesekali, tapi setidaknya kini kamu tahu kata itu punya konsekuensi, dan kesadaran itulah langkah pertama menuju perubahan. Semakin kita dewasa, semakin kita paham bahwa kata nanti seringkali hanyalah cara halus untuk mengatakan aku tidak berani. Kita tidak ingin terlihat takut, jadi kita bungkus ketakutan itu dengan alasan waktu. Kita bilang, aku cuma belum sempat. Padahal sebenarnya kita belum punya keberanian. Nanti menjadi tameng, pelindung dari kegagalan, tapi juga penghalang dari kemajuan. Ada banyak mimpi yang terkubur bukan karena dunia kejam, tapi karena kita terlalu sering menunda. Ada banyak cinta yang hilang bukan karena takdir, tapi karena kita tidak pernah sempat mengungkapkannya. Ada banyak kesempatan yang lewat bukan karena nasib buruk, tapi karena kita terlalu sibuk menunggu waktu yang sempurna. Padahal waktu yang sempurna itu tidak pernah ada. Yang ada hanya waktu yang kita pilih untuk menjadikannya berarti. Pernahkah kamu merasa menyesal karena sesuatu yang tidak kamu lakukan? Penyesalan karena diam, karena menunda, karena takut melangkah. Rasa sesal seperti itu lebih berat daripada rasa gagal. Karena kegagalan masih menyisakan pelajaran, tapi penundaan hanya meninggalkan rasa seandainya. Dan seandainya itu bisa menghantui bertahun-tahun, bahkan seumur hidup. Manusia selalu berperang dengan dua hal, harapan dan ketakutan. Harapan mendorong kita untuk bermimpi, ketakutan menahan kita untuk melangkah. Di antara keduanya, lahirlah kata nanti, kompromi yang tampak tenang, tapi sebenarnya berbahaya. Ia menunda harapan tanpa menghapus ketakutan, dan kalau kita terus terjebak di situ, hidup hanya akan jadi lingkaran menunggu yang tak pernah selesai. Padahal,
Kalau kita mau jujur, banyak hal besar dalam hidup terjadi karena seseorang memutuskan untuk berhenti berkata nanti. Dunia berubah karena ada orang yang berani melangkah duluan, meski belum tahu hasilnya. Semua pencipta, pemikir, atau orang hebat yang kita kagumi, dulu juga punya rasa takut yang sama seperti kita. Bedanya, mereka memilih untuk tidak menunggu. Mereka tahu kalau menunda berarti kehilangan kesempatan untuk belajar, berkembang, dan hidup sepenuhnya. Kita sering membayangkan masa depan sebagai sesuatu yang akan menyelamatkan kita dari keadaan sekarang. Kita pikir, nanti kalau sudah mapan, aku akan bahagia. Nanti kalau sudah punya waktu, aku akan memperbaiki diri. Nanti kalau sudah berhasil, aku akan lebih dekat dengan Tuhan. Tapi yang tidak kita sadari, masa depan dibangun dari sekarang. Kalau kita tidak menanam hari ini, tidak akan ada yang bisa dipanen nanti. Hidup bukan tentang menunggu waktu yang lebih baik, tapi tentang menjadikan waktu yang ada lebih bermakna. Setiap detik yang kita lewati tanpa tindakan adalah detik yang tidak akan pernah kembali. Waktu tidak menunggu kesiapan, tapi ia menghargai keberanian, dan hanya mereka yang berani menggunakan waktunya dengan baik yang akan melihat hasilnya di masa depan. Banyak orang yang berakhir hidup dengan perasaan terlambat meminta maaf, terlambat mulai usaha, terlambat memperbaiki diri. Mereka sadar setelah semuanya lewat, setelah waktu tak lagi memberi kesempatan. Padahal yang membuat semuanya terlambat bukan karena waktu berjalan cepat, tapi karena mereka menunggu terlalu lama untuk memulainya. Sebenarnya, kita tidak pernah kekurangan waktu. Yang kita kekurangan hanyalah niat yang sungguh-sungguh, karena ketika sesuatu benar-benar penting, kita akan menemukan waktu untuk melakukannya. Lihat saja, betapa cepatnya kita menemukan waktu untuk hal-hal yang menyenangkan, tapi begitu lambat untuk hal-hal yang membangun. Itu bukan karena waktu tidak cukup, tapi karena prioritas kita yang salah arah. Kata nanti sering jadi penanda bahwa kita sedang menunda sesuatu yang penting. Karena kalau hal itu tidak penting, kita tidak akan repot menundanya. Kita akan langsung melupakannya. Tapi kalau kita bilang nanti, artinya kita tahu itu penting, hanya saja belum berani menghadapinya. Dan disitulah letak tantangannya, berani mengubah nanti menjadi sekarang. Dalam hidup, ada dua jenis sakit. Sakit karena disiplin dan sakit karena penyesalan. Disiplin terasa berat di awal, tapi membebaskan di akhir. Sementara penyesalan terasa ringan di awal, tapi menyakitkan seumur hidup. Dan kata nanti adalah jembatan menuju rasa sakit yang kedua. Pernahkah kamu merasa iri pada orang yang tampak hidupnya maju terus? Mungkin kamu berpikir mereka punya keberuntungan lebih, atau hidup mereka lebih mudah. Tapi seringkali rahasianya sederhana. Mereka jarang berkata nanti. Mereka mungkin juga takut, tapi mereka tahu kalau waktu tidak akan menunggu keberanian yang belum datang. Jadi mereka melangkah dulu, belajar sambil berjalan. Kita tidak bisa mengubah masa lalu, tapi kita selalu bisa mengubah cara kita menggunakan waktu sekarang. Setiap hari adalah kesempatan untuk menebus nanti yang dulu pernah kita ucapkan. Kita mungkin tidak bisa kembali ke hari di mana kita seharusnya mulai, tapi kita bisa mulai di hari ini agar tidak terus menyesal di masa depan. Satu langkah kecil hari ini bisa jauh lebih berarti daripada 1000 rencana besar yang terus ditunda. Karena waktu menghargai tindakan, bukan niat. Hidup tidak akan berubah hanya karena kita berpikir keras. Ia berubah ketika kita mulai melangkah. Kadang, kita harus bertanya pada diri sendiri dengan jujur. Kalau bukan sekarang, kapan? Pertanyaan sederhana, tapi bisa mengubah banyak hal. Karena saat kita berhenti menunggu waktu perfect, kita mulai menyadari bahwa setiap detik adalah waktu yang berharga. Bahkan kesalahan pun bisa jadi pelajaran, asalkan dilakukan sekarang, bukan nanti. Hidup terlalu singkat untuk terus menunda hal-hal yang baik. Terlalu berharga untuk dihabiskan dengan menunggu keberanian yang tidak pernah datang. Tidak ada kata terlalu cepat untuk melakukan hal yang benar. Justru, semakin cepat kita memulainya, semakin banyak waktu yang kita punya untuk memperbaikinya. Dan mungkin, satu-satunya cara untuk berdamai dengan masa lalu adalah dengan berhenti menunda masa depan. Karena pada akhirnya, waktu tidak bisa diajak kompromi. Ia tidak akan berhenti hanya karena kita masih ragu. Ia akan terus berjalan, meninggalkan mereka yang masih sibuk berkata nanti. Jadi, kalau ada sesuatu yang sudah lama ingin kamu lakukan, lakukanlah sekarang. Jangan tunggu esok, jangan tunggu momen perfect,
karena mungkin momen itu tidak akan pernah datang. Jangan biarkan kata nanti mencuri kesempatan yang seharusnya bisa kamu miliki hari ini. Karena setiap kali kamu memilih bertindak sekarang, kamu sedang menulis ulang masa depanmu sendiri. Waktu terus berjalan, dan di tengah semua kesibukan, kadang kita baru sadar bahwa kata nanti sudah jadi semacam kebiasaan yang melekat. Seolah-olah hidup ini selalu memberi kita kesempatan kedua, padahal tidak selalu begitu. Ada hal-hal yang kalau sudah lewat, tidak bisa diulang. Seperti momen bersama orang yang kita sayangi, kesempatan untuk meminta maaf, atau waktu untuk mengejar mimpi yang dulu sempat kita tunda karena berpikir masih ada esok. Kita baru sadar betapa berharganya sesuatu setelah semuanya berubah. Setelah yang dulu dekat perlahan menjauh, dan setelah waktu yang kita kira masih panjang, ternyata habis tanpa kita sadari. Nanti sering kita jadikan alasan untuk menenangkan diri, seakan menunda itu hal kecil. Tapi sesungguhnya, setiap kali kita menunda, kita sedang menukar satu bagian dari masa depan dengan rasa sesal di kemudian hari. Ada yang bilang manusia tidak pernah benar-benar kehilangan waktu. Yang hilang hanyalah kesempatan untuk menggunakan waktu itu dengan benar. Tapi bukankah kesempatan itu sendiri adalah waktu yang berubah bentuk? Dan ketika kita menunda, sebenarnya kita sedang membiarkan hidup berjalan tanpa arah. Kita sering menunda karena takut. Takut gagal, takut salah langkah, takut dihakimi, atau bahkan takut menghadapi kenyataan bahwa kita belum siap. Tapi yang lebih menakutkan sebenarnya bukanlah gagal, melainkan tidak pernah mencoba. Karena dari kegagalan kita bisa belajar, tapi dari penundaan kita hanya dapat rasa sesal yang diam-diam menggerogoti hati. Rasa sesal itu tidak muncul tiba-tiba. Ia tumbuh dari kebiasaan kecil, dari setiap nanti yang tidak pernah ditepati, hingga akhirnya kita terbiasa hidup dalam janji-janji kosong kepada diri sendiri. Ada kalanya kita menunda bukan karena malas, tapi berharap waktu akan memperbaiki segalanya. Padahal waktu tidak pernah menyembuhkan apapun. Waktu hanya memberi ruang agar kita mau mengambil langkah untuk memperbaiki. Luka tidak sembuh karena waktu, tapi karena keberanian untuk berdamai. Begitu juga dengan mimpi. Ia tidak terwujud hanya karena hari terus berganti, tapi karena ada tindakan nyata. Namun seringkali kita berpikir, nanti kalau semuanya sudah sempurna, baru aku mulai. Padahal kesempurnaan itu tidak akan pernah datang. Yang ada hanyalah keberanian untuk memulai dari yang belum sempurna. Bayangkan, jika setiap keputusan kecil yang kamu tunda hari ini ternyata menjadi titik penting dalam hidupmu. Misalnya, nanti aja aku minta maaf, tapi orangnya keburu pergi. Atau, nanti aja aku mulai belajar, padahal kesempatan itu sudah menunggu hari ini. Banyak hal besar berawal dari keputusan kecil yang tidak ditunda. Tapi karena kita menundanya, dunia pun berubah arah. Kadang hanya butuh satu langkah kecil untuk mengubah segalanya. Tapi kita terlalu sibuk menunggu waktu yang tepat. Padahal waktu yang tepat itu adalah sekarang. Orang yang berhasil bukan karena mereka selalu siap, tapi karena mereka mau bertindak meski belum siap. Mereka tahu bahwa kesiapan bukan sesuatu yang datang sebelum langkah pertama, tapi sesuatu yang dibangun setelah melangkah. Ketika kita menunggu merasa siap, kita bisa menunggu selamanya. Tapi saat kita mulai bergerak, keberanian itu tumbuh sedikit demi sedikit. Bahkan langkah paling kecil pun bisa mengubah arah hidup, asalkan tidak lagi ditunda. Hidup ini singkat, tapi bukan berarti kita harus terburu-buru. Bedanya jelas antara terburu-buru dan menunda. Terburu-buru berarti kita kehilangan arah karena terlalu cepat. Sementara menunda berarti kita berhenti sama sekali. Hidup seimbang adalah tentang tahu kapan harus melangkah dan kapan harus berhenti sejenak untuk bernafas. Tapi yang sering terjadi, kita berhenti bukan untuk bernafas, melainkan untuk menunda. Kita menenangkan diri dengan berpikir, aku butuh waktu. Padahal yang sebenarnya kita butuh adalah keberanian untuk mulai. Kadang kita juga menunda karena terlalu banyak berpikir.
Kita analisis semua kemungkinan sampai akhirnya tidak jadi apa-apa. Kita takut melangkah karena pikiran kita sudah lebih dulu membayangkan kegagalan. Padahal kegagalan yang dibayangkan seringkali lebih besar daripada kenyataannya. Pikiran kita suka menipu, memberi rasa aman palsu lewat penundaan. Padahal setiap detik yang berlalu adalah keputusan yang tak bisa diulang. Coba ingat, kapan terakhir kali kamu menunda sesuatu yang penting? Mungkin hal kecil seperti menulis pesan yang seharusnya kamu kirim sejak lama atau mengambil kesempatan yang kamu tahu bisa mengubah hidupmu. Sekarang bayangkan bagaimana hidupmu akan berbeda jika waktu itu kamu tidak menunda. Setiap pilihan kecil membawa kita ke arah yang berbeda. Hidup ini tidak hanya ditentukan oleh keputusan besar, tapi juga oleh keberanian mengambil langkah-langkah kecil tanpa menunda. Kita tidak bisa mengubah masa lalu, tapi kita bisa menghentikan pola yang sama di masa depan. Setiap kali kita mengatakan nanti, kita punya pilihan untuk mengubahnya menjadi sekarang. Tidak ada yang bisa menjamin hari esok datang. Jadi mengapa tidak mulai hari ini? Terkadang tindakan kecil hari ini bisa menghapus rasa sesal di masa depan. Tidak ada momen yang lebih baik dari saat ini, karena masa depan dibangun dari apa yang kita lakukan sekarang. Jika kamu punya sesuatu yang ingin kamu lakukan, entah itu memperbaiki hubungan, mengejar mimpi, atau sekedar menjadi versi diri yang lebih baik, jangan tunggu semuanya sempurna. Dunia tidak menunggu siapapun. Kadang keberanian untuk memulai di tengah ketidaksempurnaan justru menjadi kekuatan terbesar. Ingat, nanti adalah bentuk paling halus dari kehilangan. Ia tidak terasa di awal, tapi perlahan mencuri kesempatan yang tak bisa kembali. Kita tidak bisa selalu melawan waktu, tapi kita bisa belajar berdamai dengannya dengan cara menghargai setiap detik yang ada. Mulailah dari hal sederhana. Selesaikan yang kamu mulai, ucapkan yang ingin kamu katakan, lakukan yang kamu tahu harus kamu lakukan. Jangan biarkan hidupmu dipenuhi dengan nanti, karena hidup tidak menunggu. Kadang satu langkah hari ini lebih berarti daripada 1000 rencana yang terus ditunda. Dan mungkin kalau kita mau jujur, alasan terbesar kita terus menunda bukan karena kita tidak tahu harus berbuat apa, tapi karena kita takut menghadapi siapa diri kita yang sebenarnya. Karena saat kita berhenti menunda, kita harus berhadapan dengan kenyataan, dengan kerja keras, dengan kegagalan, dengan diri yang masih belajar. Tapi bukankah itu esensi dari hidup? Belajar, mencoba, gagal, dan tumbuh. Tidak ada perjalanan tanpa jatuh, tidak ada keberanian tanpa rasa takut, dan tidak ada keberhasilan tanpa langkah pertama. Jadi, jangan tunggu nanti, karena nanti bisa jadi tidak pernah datang. Kadang yang membuat hidup terasa berat bukan karena cobaan yang datang, tapi karena terlalu banyak hal yang kita tunda untuk diselesaikan. Tumpukan nanti yang tidak pernah ditepati berubah menjadi beban diam-diam. Semakin lama ditunda, semakin besar tekanan yang dirasakan. Hal-hal kecil yang dulu bisa diselesaikan dengan mudah, kini jadi terasa rumit. Semua karena kita terus menunggu waktu yang sempurna, padahal waktu itu tak akan pernah benar-benar sempurna. Kita terlalu sibuk menunggu hari yang tenang untuk berlayar, padahal laut tidak akan pernah berhenti bergelombang. Yang bisa kita lakukan hanyalah belajar menyeimbangkan perahu di tengah ombak. Penundaan seringkali menyamar sebagai istirahat. Kita berkata pada diri sendiri, aku hanya butuh waktu sebentar. Tapi waktu sebentar itu berubah jadi berjam-jam, berhari-hari, bahkan bertahun-tahun. Tanpa sadar, kita jadi terbiasa menunda dengan alasan menenangkan diri. Padahal yang sebenarnya terjadi, kita sedang bersembunyi dari tanggung jawab, dari ketakutan, dari tekanan yang harus dihadapi. Kita pikir menunda membuat hidup lebih tenang, padahal justru memperpanjang kegelisahan. Rasa bersalah itu tetap ada, hanya saja kita menutupinya dengan aktivitas lain, seolah bisa melupakan. Tapi hati tahu, ada hal-hal yang belum kita selesaikan. Kehidupan yang terus kita tunda, akhirnya mengajarkan satu hal penting. Waktu tidak bisa dikalahkan. Ia tidak menunggu kita siap, tidak berhenti karena kita lelah. Ia terus berjalan, entah kita melangkah atau tidak. Dan anehnya, ketika kita sadar sudah terlalu jauh tertinggal, kita menyesal.
tapi tetap menunda untuk memperbaikinya. Itu seperti seseorang yang tahu harus berenang untuk menyelamatkan diri, tapi terus menunggu airnya surut. Hidup tidak akan menyesuaikan diri dengan kenyamanan kita. Kitalah yang harus belajar menyesuaikan diri dengan kenyataan. Salah satu hal paling berharga yang bisa kita pelajari adalah seni untuk memulai tanpa menunggu semangat. Karena semangat itu datang setelah kita bergerak, bukan sebelumnya. Kadang saat kita memaksa diri memulai, hal-hal yang awalnya terasa berat perlahan jadi ringan. Seperti menyalakan api, di awal butuh tenaga dan kesabaran, tapi begitu nyala sudah muncul, kehangatan itu datang dengan sendirinya. Begitu juga dengan hidup. Kalau kamu menunggu motivasi dulu baru bertindak, kamu akan menunggu selamanya. Tapi kalau kamu bertindak dulu, motivasi akan mengikuti. Banyak orang hidup di masa depan yang belum datang dan mati di masa lalu yang belum selesai. Mereka jarang benar-benar hadir di saat ini karena pikirannya terjebak antara penyesalan dan penundaan. Padahal hidup hanya bisa dijalani di satu waktu, sekarang. Semua hal besar, semua perubahan, semua keajaiban dimulai dari keputusan kecil yang diambil saat ini. Tidak ada satupun kesuksesan yang datang dari nanti. Semua berawal dari hari ini aku mulai. Menunda bukan hanya tentang pekerjaan atau mimpi, tapi juga tentang emosi. Kita sering menunda untuk memaafkan, menunda untuk berbicara jujur, menunda untuk berterima kasih, karena menganggap selalu ada waktu. Tapi hidup tidak selalu memberi kesempatan kedua untuk hal-hal seperti itu. Kadang satu kata maaf yang tak sempat diucapkan bisa jadi penyesalan seumur hidup. Dan lucunya, ketika kita menunda karena takut kehilangan harga diri, justru yang hilang lebih besar, kedamaian hati. Setiap nanti yang kita ucapkan adalah negosiasi antara keinginan dan ketakutan. Kita ingin bergerak, tapi takut hasilnya tak sesuai harapan. Kita ingin berubah, tapi takut meninggalkan zona nyaman. Tapi bukankah hidup ini memang tentang bergerak di antara dua ketakutan? Takut gagal dan takut tidak pernah mencoba sama sekali. Pilihannya tinggal satu, mau menyesal karena gagal atau menyesal karena tidak pernah memulai sama sekali. Bahkan dalam hal spiritual dan perenungan hidup, kata nanti bisa jadi jebakan halus. Kita sering berkata, nanti aku akan lebih dekat dengan Tuhan, atau nanti aku akan berubah jadi orang yang lebih baik. Tapi semakin sering kita menundanya, semakin jauh hati kita tertarik oleh dunia. Perubahan yang tulus tidak dimulai dari momen besar, tapi dari langkah kecil yang konsisten. Tidak perlu menunggu sempurna, karena Tuhan tidak meminta kesempurnaan, hanya keikhlasan untuk memulai. Mungkin kamu pernah merasa tertinggal jauh dari orang lain, melihat teman-temanmu melangkah lebih cepat, dan kamu bertanya-tanya kenapa kamu masih di tempat yang sama. Tapi jika kamu jujur pada diri sendiri, mungkin bukan karena kamu tidak mampu, tapi karena kamu terlalu sering berkata nanti. Orang lain bukan lebih hebat, hanya lebih berani untuk mulai. Mereka juga takut, tapi mereka tidak membiarkan ketakutan itu jadi alasan. Mereka tahu, waktu tidak berpihak pada yang menunda. Namun, bukan berarti semua sudah terlambat. Selama masih ada napas, masih ada kesempatan untuk berubah. Yang penting bukan seberapa banyak waktu yang telah hilang, tapi seberapa sungguh-sungguh kamu memanfaatkan waktu yang tersisa. Setiap pagi adalah kesempatan baru untuk menebus penundaan kemarin. Tidak ada yang bisa menghapus masa lalu, tapi setiap hari kamu punya kekuatan untuk menulis ulang arah masa depanmu. Bayangkan jika hari ini kamu memilih untuk tidak menunda lagi. Betapa banyak hal yang bisa berubah. Mungkin kamu akan merasa lebih ringan karena akhirnya menyelesaikan sesuatu yang lama tertunda. Mungkin kamu akan menemukan kembali semangat yang dulu hilang. Atau mungkin kamu akan mulai melihat dirimu sendiri bukan sebagai orang yang selalu menunggu, tapi sebagai seseorang yang berani. Karena pada akhirnya, keberanian itu bukan selalu soal menaklukkan dunia, tapi menaklukkan diri sendiri yang selalu berkata nanti. Setiap kali kamu ragu untuk memulai, ingatlah bahwa tidak ada langkah yang sia-sia selama kamu bergerak. Bahkan langkah kecil tetap membuatmu lebih dekat pada tujuan. Hidup bukan tentang siapa yang paling cepat, tapi siapa yang tidak berhenti. Kadang kamu hanya perlu satu keputusan kecil hari ini untuk mengubah seluruh arah hidupmu. Jadi jangan lagi biarkan kata nanti mencuri masa depanmu. Karena waktu tidak menunggu dan hidup tidak akan memberi jeda panjang hanya untuk kita berpikir dua kali.
Kadang yang kamu butuhkan bukan keyakinan besar, tapi keberanian kecil untuk melangkah sekarang juga sebelum kata nanti berubah menjadi andai saja.